Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan tetap maya kali ini, lebih hebatnya lagi kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Karipki, ya boleh Karipki. Siap, baik. Kakak-kakak hebat, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita baca doa dulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Terima kasih, dikembalikan kepada fasilitator. Terima kasih Kak Ripki sudah memimpin doa. Semoga diawali dengan kegiatan doa hari ini Tatap Maya berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Karena hari ini sangat penting sekali ini materinya mengenai persiapan aksi nyata. Bagaimana nanti kakak-kakak membuat video kurang lebih 1 jam begitu ya. Dan di dalamnya ada kegiatan inti minimal 30 menit mengenai praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi mohon cari tempat yang aman, nyaman supaya pembelajaran hari ini bisa sukses. Oke kakak yang hebat, untuk hari ini insya Allah ini 2 JP begitu ya. Jadi ini judulnya persiapan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelumnya kakak yang hebat, sebelum kita mulai kepada agenda selanjutnya, di sini ada tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebaikan. Nah, di sesi kali ini sengaja saya akan memandu kakak-kakak untuk menenangkan hati dulu nih. Boleh silakan dibuka kameranya supaya terlihat. Dibuka kameranya. Sejenak mari sama-sama kita pejamkan pandangan kita, pejamkan mata kita. Kemudian kakak-kakak, saya nggak bisa Pak, lagi bawa mobil. Ya, yang bawa mobil jangan, Lewat saya. Pejamkan aja dulu Pak Alpi. Selain Kak Alpi ya, Ya, ini tadinya mau serius, ini jadi lihat Kak Alpi, jadi ini lah ya. Oke siap. Selain Kak Alpi, silakan kakak-kakak dipejamkan namanya tuh pandangannya, ya. Kita tarik napas yang dalam, ya, sambil menunduk kepalanya. Ambil napas, kakak-kakak ambil kebaikan ataupun rasa syukur kakak-kakak. Tarik napas yang mendalam, 1, 2, go, mulai. Tarik napas. Tahan sedikit, kemudian keluarkan secara perlahan. Ya, sekali lagi, ambil napas. 1, 2, go. Nah, sekali lagi, kita 3 kali. Ambil napas. Kita akan mengambil energi-energi positif, kesabaran kita, kebaikan kita, kemudian rasa percaya diri kita, ya. Kita ambil semuanya, masukkan ke dalam tubuh kita. Tarik napas. Keluarkan perlahan. Nah, kakak yang hebat, munculkan dalam pikiran atau dalam hati kita rasa syukur karena tidak setiap guru-guru PJOK hari ini yang bisa seperti kita.
ya mengikuti kegiatan PKG, dan masih banyak di luar sana yang ingin mengikuti kegiatan PKG tapi belum bisa ya. Maka kita munculkan rasa syukur itu, kita alhamdulillah bisa bertatap muka, bertatap maya, kemudian saling berbagi, saling berburu, begitu ya, dalam ilmu, sehingga ilmu itu katanya akan dicapai dengan belajar, dan berkah itu akan dicapai dengan khidmat atau pengabdian, begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan memunculkan rasa syukur ini, kita semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, munculkan rasa ingin tahu kakak-kakak ya. Ingin tahu apa sih kemarin itu asesmen otentik, begitu ya. Apa sih namanya tuh pembelajaran yang efektif, begitu ya. Apa sih model pendidikan gerak, gitu ya. Apa sih model pendidikan kebugaran? Apa sih SEM itu? Dan yang paling penting adalah kebaikan. Jadi ini pesan yang pertama kakak hebat, ketika nanti kakak menjadi fasilitator dimanapun ya, ketika melihat peserta yang lain ataupun saudara kita yang lain, ketika melihat wajahnya, munculkan rasa simpati dan rasa bahwa semua adalah luar biasa, begitu ya. Jadi dengan kita menghargai, kemudian saling memberikan umpan balik yang positif, ya, itu akan manfaat katanya ilmu kita itu. Nah, cukup kakak hebat ya. Kemudian kita masuk. Nah, ini doa bersama sudah ya, karena kita lebih diutamakan di awal. Seperti biasa, kecuali Kak Alpi yang sedang mengendarai mobil, ya kakak yang hebat yang diberikan kesempatan luang waktu, silakan untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, begitu ya. Kemudian hadir seutuhnya, mencari tempat yang terbaik, menghargai waktu, ya insya Allah kita akan selesai 2 JP, kurang lebih 90 menit, memaksimalkan fitur chat ketika ada yang mau ditulis. Dan sebelum speak up, boleh kakak untuk mengklik tombol raise hand. Seperti biasa tadi Kak Rizky sudah konfirmasi, gangguan teknis adalah hal yang wajar ya ketika ada sesuatu yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Oke kakak hebat, tujuan dari sesi kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi dari 1.1 sampai 1.6, begitu ya, atau dari 2.1 kemarin sampai namanya itu 2.6 ya. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara gamblang bagaimana nanti kakak-kakak hebat akan membuat video pembelajaran aksi nyata, namun sebelumnya membuat modul ajar terlebih dahulu, begitu ya. Nah, agenda sesi kita kali ini pertama, refleksi koneksi antar materi kurang lebih 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata dari mulai pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa kurang lebih 20 menit, dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit, dan penutup 3 menit. Nah, kita masuk kepada refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ada pertanyaan pemantik. Ini kakak diminta untuk aktif menjelaskan atau menerangkan kembali sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, ini pertanyaan pertamanya. Kemudian, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung terhadap paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, silakan. Ini tidak akan ditunjuk siapa aja, bebas, begitu ya, untuk penjelasan ataupun pemahaman kakak-kakak terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang sudah kakak-kakak dapat selama pembelajaran tatap muka ataupun tatap maya. Ya, jadi ini refleksi yang pertama ini, silakan kakak hebat
untuk menyampaikannya secara lisan. Kalaupun ada yang kesulitan, boleh menuliskannya di kolom komentar seperti biasa. Jadi ini nanti semua dapat ya. Ada yang tentang mengajar efektif, nanti yang selanjutnya ada yang namanya tuh pendidikan gerak, begitu ya. Ada yang strategi mengajar, ada yang model pendidikan kebugaran, begitu ya. Jadi kita satu persatu. Sekarang apa nih yang membekas ya? Apakah teringat 9 ciri pembelajaran efektif? Silakan disampaikan ya. Ataupun misalkan pengalaman kakak terkait ini boleh. Oke, silakan yang pertama. Oke, boleh silakan. Mungkin akan diawali dengan leader kita, ketua kelas ini sepertinya. Sudah siap-siap akan menyampaikan nih. Sejauh mana nih Kadirman nih, pemahaman Kadirman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang udah Kadirman dapatkan materinya dari RMS, dari tatap muka, dari tatap maya, ya. Apa nih yang menurut Kadirman pahami? Boleh Kadirman enggak speak up? Boleh Kak, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah yang saya ini kakak hebat, mungkin kita merefleksi ya. Di mana misalkan pembelajaran yang efektif yang saya dapatkan dari pertama dari LMS dan kedua adalah tatap muka. Mungkin banyak beberapa hal yang sangat sangat saya dapat dari kegiatan ini ya. Yang pertama adalah kita dalam efektif itu memiliki ciri yaitu sangat terkendali, terus misalkan baik waktu, proses maupun hasil. Yang kedua, kita berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah menyajikan informasi dan aktivitas membantu peserta didik. Yang berikutnya adalah memfasilitasi pemberian pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, di sini dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah dengan kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang mungkin yang 9 ciri itu kita terapkan dan alhamdulillah saya sekali-sekali saya terapkan dan bukan mencoba ya Kak, mencoba ke anak, ke peserta didik pada saat pembelajaran dan ternyata setelah dilaksanakan ternyata itu sangat efektif sekali. Jadi mungkin pembelajaran yang kita efektif itu memanfaatkan bahwa semua peserta didik, kebutuhan didik itu sangat butuh untuk kita pahami karena kita adalah mungkin sekarang guru itu sebagai fasilitator atau leader tidak harus selalu memberikan di depan praktik karena sekarang anak peserta didik pun bisa menjadi leader di depan misalkan yang ahli yang apa. Nah, guru mungkin bisa lebih efektif lagi walaupun dalam waktu pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan mungkin banyak kendala-kendala, banyak gangguan ataupun dari sikap peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Mungkin kita bisa berusaha untuk persepsi satu arah atau satu tujuan, yaitu mungkin tujuannya adalah pembelajaran bahwa kebugaran peserta didik bisa tercapai dan tujuan pembelajaran kita mungkin bisa tercapai juga. Mungkin itu Kak yang saya dapatkan selama saya pembelajaran dari LMS ini dan sangat bermanfaat sekali buat saya. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kadirman yang sudah jauh ya pemahaman Kadirman terkait keterampilan mengajar PJOK dari mulai tadi bagaimana guru menjadi fasilitator, dari waktu, dari tujuan begitu ya. Kemudian dari penjelasannya,
ada diferensiasinya begitu ya, kebutuhan siswa tadi ya Kak Dirman. Nah Kak Dirman ada pertanyaan satu lagi yang di sampingnya, apakah pemahaman Kak Dirman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, yang tadi itu, kira-kira sudah mendukung belum nih terhadap paradigma Kak Dirman terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin pemahaman saya Kak, mengajar yang efek PJOK ini menurut saya sangat mendukung, apalagi mungkin sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kita berpusat pada peserta didik itu memang harus mungkin ada perubahan. Kalau dulu yang metode apa namanya komando lah, yang kemarin komando, semua berpusat kadang ke guru, mungkin sekarang bisa kita berkolaborasi, gurunya ada, terus dari anaknya ada, dan apa namanya kita memanfaatkan guru apa siswa, mungkin kalau misalkan di main bola itu ada yang esko bola misalkan, oh berapa orang, nah yang anak itu bisa menjadi leader karena dari hasil kita apa tatap muka dan luring dan daring, apa namanya siswa bisa menjadi apa namanya fasilitator, atau karena siswa dengan siswa kadang saling memahami, gerakan pun nggak malu-malu, kadang kalau sama guru malu tapi sama temennya bisa berhasil, dan itu pun bisa apa namanya dimanfaatkan dari beberapa materi, mungkin dari bola voli juga sama, karena setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing, ada yang jago voli, ada yang jago main bola, ada yang jago pencaksilat, mungkin kita bisa arahkan siapa aja yang bisa teknik dasarnya. Nah mereka mungkin kita memperhatikan mereka melaksanakan, dan saya pun udah ini Kak, udah ke anak ke sekarang untuk membuat permainan per kelompok. Jadi satu kelompok itu membuat satu permainan. Nah nanti di akhir semester saya akan melaksanakan mungkin SEM atau perlombaan dari tiap kelompok. Dan kemarin sudah saya kasih tugas, ternyata anak-anak pada antusias untuk membuat permainan tersebut. Dan nanti tiap kelompok maju ke depan. Mungkin itu Kak yang saya apa dapatkan, dan itu sangat mendukung sekali Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Dirman. Jangan lupa juga kegiatan Kak Dirman ketika praktik baiknya didokumentasikan. Ya, Itu menjadi bahan refleksi Kak Dirman tersendiri. Sepertinya Kak Dirman WB juga nih, wajah baru begitu ya, akan menghadapi aksi nyata, sudah siap-siap sepertinya ya. Bisa loh Kak. Baru. Oke kakak yang hebat, masuk kepada refleksi kedua. Nah, refleksi kedua, ini ada pertanyaan pemantiknya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ya, yang sudah kakak pelajari di LMS, tatap maya ataupun tatap muka. Ya. Kemudian nanti pertanyaan yang keduanya sama, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar itu sudah mendukung terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik begitu. Ya. Jadi ini tim pengembang mengecek apakah mendukung tidak begitu ya. Silakan. Ini pertanyaan kedua perihal strategi mengajar. Silakan siapa yang mau speak up? Strategi mengajar ya. Kalau yang mau menyampaikan di kolom komentar boleh ya. Strategi mengajar kita sudah banyak, bahkan di kelas kita alhamdulillah dengan penerapannya ya. Jadi selain seperti yang tadi ya, pembelajaran efektif sampai tuntas, sampai menghitungnya sampai selesai begitu ya. Kemudian strategi mengajarnya juga bukan hanya membangun pengetahuan tapi dengan contoh penerapan ya, sehingga ada gambarannya. Boleh untuk strategi mengajar sepertinya sudah siap-siap Karipki ini ya. Karipki sebagai leader dari tim Hore ya. Ini boleh Karipki untuk menyampaikan pendapat Karipki tentang pemahaman Karipki terkait strategi mengajar yang Karipki ingat ketika pembelajaran di LMS ataupun ketika tatap muka atau bahkan ketika tatap maya mungkin ya. Silakan.
pemahaman Kak Rifki terkait strategi mengajar. Strategi mengajar, silakan. Kami berikan kesempatan kepada Kak Rifki mangga untuk berbicara. Silakan dengan pengalaman Kak Rifki boleh disampaikan. Open mic aja Kak Rifki boleh. Nah, siap. Siap. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Mungkin pemahaman saya terkait strategi mengajar dari LMS ini diantaranya mendapatkan pengalaman yang mungkin berharga, Kak. Ya, boleh ice breaking dulu nggak apa-apa Kak Rifki. Ya, supaya yang lainnya supaya bisa muncul. Sama Kak Rifki dikasih kode aja. Luar biasa itu. Ya, Kak Rifki buat yel-yel yang teramat sangat mendalam gitu ya. Yel-yelnya. Apalagi gaya-gaya tenggelam itu ya. Terima kasih. Yang saya ingat banget tenggelam Kak Rifki. Jadi di luar dugaan itu, di luar dugaan. Ya boleh Kak Rifki silakan. Ya mungkin strategi yang saya kembangkan di sekolah dari pembelajaran yang telah didapatkan LMS maupun di Tatap Maya. Jadi untuk strategi pembelajarannya di sekolah saya lebih kepada berpusat pada peserta didik yang tadinya di komando, jadi sekarang mencoba untuk diferensiasi atau memenuhi kebutuhan para peserta didiknya itu. Jadi seperti misalkan ada yang belum bisa di tahap sedang atau di tahap yang sudah mahir gitu. Jadi mencoba di bagian itu gitu. Tapi lebih sederhananya lagi kalau di tingkat SD mungkin ke warna, misalkan saya siapkan kun yang berwarna, untuk yang berwarna merah di kun yang di peserta didik yang belum mahir atau masih mencoba. Nah untuk di kun yang berwarna biru saya coba kepada peserta didik untuk yang menengah gitu. Nah untuk yang sudah mahir itu di kun yang berwarna hijau. Nah dengan metode pengajaran seperti ini, alhamdulillah Kak, peserta didik lebih fokus, lebih terarah, dan lebih memenuhi kebutuhan peserta didiknya, sehingga yang dialami, yang dirasakan peserta didiknya semakin senang dan bahagia. Itu yang bisa dirasakan strategi mengajar yang telah saya dapatkan. Oke, terima kasih Kak Rifki, luar biasa. Kak Rifki sudah mencontohkan juga dalam penerapannya kegiatan strategi mengajarnya melalui diferensiasi ya Kak Rifki tadi. Nah ini ada pertanyaan yang kedua Kak Rifki. Apakah pemahaman Kak Rifki terhadap strategi mengajar yang sudah Kak Rifki bahkan tadi terapkan tersebut, apakah sudah mendukung terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sangat-sangat mendukung Kak. Alhamdulillah dengan dibantunya dengan sarana dan prasarana sudah sangat mendukung sekali. Gitu. Oke, rekan-rekan kita kasih tepuk hebat sepertinya untuk Kak Dirman dan Kak Rifki ya. Hebat. Kak Dirman dan Kak Rifki hebat. Ya, Kak Dirman dan Kak Rifki ya sudah hebat. Sudah menyampaikan tadi refleksi mengenai strategi mengajar. Sekarang kakak yang hebat masuk kepada refleksi ketiga. Sejauh mana atau sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Nah ini ya, yang luar biasa ini sambil praktek juga ya, simulasi ketika ditatap muka ya, model pendidikan gerak. Boleh silakan untuk menyampaikan, sepertinya udah siap-siap leader kita yang mampu melakukan sikap lilin. Ya, mangga kepada Pangarsa Kak Pupu Mulyadi ya, siap, kami persilakan dengan hormat.
Sejauh apa nih pemahaman Kak Pupu terkait model pendidikan gerak ya, yang kemarin kita kenal ada namanya itu konsep gerak ya, kemudian ada konsep keterhubungan, ada konsep arah, ada konsep ya, ada 4 konsep itu ya. Boleh Kak Pupu untuk bercerita banyak nih. Silakan Kak Pupu, enggak? Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi gimana rekan-rekan semua sehat? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Kak Pupu. Sehat. Eh, terkait pemahaman saya tentang model pendidikan gerak itu, menurut saya ini adalah pendidikan gerak itu atau movement education itu adalah bentuk awal ya Kak. Bentuk awal dari pendidikan jasmani yang menekankan pada penguasaan konsep gerak setiap peserta didik. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terus juga, nah di model pendidikan gerak ini memiliki kerangka kerja programnya yang meliputi seperti konsep kesadaran tubuh, seperti yang kemarin kita sudah pelajari, terus lagi konsep usaha, terus lagi konsep bank, dan yang terakhir itu kalau nggak salah konsep keterhubungan kalau ya. Nah, belajar gerak dalam pendidikan jasmani ini seyogianya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, mungkin ya kemampuan kognitif, terus lagi sikap dan keterampilan peserta didik juga mungkin ini. Nah, untuk penerapan model pembelajaran gerak ini sangat beragam dalam pendidikan jasmani yang mungkin dapat membantu menciptakan kondisi belajar yang lebih efektif, terus lagi efisien dan menyenangkan. Nah, yang kembali lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rizky, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sekolah saya untuk pendidikan gerak ini, alhamdulillah, terutama untuk pribadi saya sendiri sih kayak ini benar-benar menjadi ilmu baru untuk diterapkan juga ke peserta didik. Soalnya apa? Jujur saja, meskipun saya sudah cukup lama mengajar di pendidikan olahraga, baru kali ini saya mengetahui ilmu tentang pendidikan gerak yang kemarin sudah dipelajari, terutama pada saat tatap muka atau luring kemarin gitu Pak. Mungkin seperti itu Kak. Oke. Terima kasih Kak Pupu, sudah luar biasa. Jadi mengena sekali, sangat membekas sekali di pemikiran Kak Pupu mengenai model pendidikan gerak ini. Kemudian ada pertanyaan keduanya Kak Pupu, apakah pemahaman Kak Pupu terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung nggak menurut Kak Pupu untuk paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, betul sekali Kak, sangat-sangat mendukung sekali karena dalam pembelajaran saya tuh belum sepenuhnya memahami tentang model pendidikan gerak ya, model pendidikan gerak karena dalam pembelajaran sehari-hari itu saya juga nggak tahu model apa yang saya terapkan kepada anak setiap saya melakukan pembelajaran gitu kan ya. Nah setelah saya mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya terapkan juga kepada anak-anak dan banyak sekali pengalaman-pengalaman baru dari rekan-rekan ketika kemarin melaksanakan kegiatan luring ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya serap dan insya Allah akan saya terapkan kepada peserta didik, terutama untuk penambah wawasan pribadi saya. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Pupu, luar biasa. Apalagi Kak Pupu basicnya di pesantren juga, begitu ya. Jadi bisa menguatkan dengan dalil mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya harus banyak bergerak, begitu ya.
Itu Betul, boleh. betul, Kak. Betul, betul. Jadi daripada santri misalkan daripada tidur terus ya, makanya Pak Guru dengan menggunakan dalil akhirnya santri menjadi bergerak nyata ya. Iya, iya. Aksi nyatanya bisa olahraga ya, bisa mencintai kebersihan ya, ataupun yang lain-lain. Oke, terima kasih Kak Pupu Ya, yang sama-sama. sangat luar biasa. Satu lagi Kakak hebat. Izin Kak, sebentar Refleksi. ada Ya boleh, tamu. boleh. Ada tamu dulu sebentar, izin ya. Ya siap, siap, mangga. Ya, Ya, terima kasih Kak. siap. Oke Kakak hebat. Refleksi selanjutnya adalah sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran. Nah, yang kakak-kakak ya merasakan bagaimana repotnya ketika melakukan aktivitas kebugaran. Ya, ternyata baru sadar, oh gening pasalidik oge rupina kerepotan, gening sakieukeuna capek ketika aktivitas kebugaran gitu ya. Nah, ini untuk menjawab ini sepertinya Pangersa Bapak Horse ini sudah siap akan menyampaikan pemahaman mengenai terkait model pendidikan kebugaran. Ya, kepada Kak Supiani, ya, kami persilakan untuk menyampaikan pengalamannya terkait model pendidikan kebugaran. Ya, mangga kepada Kak Supiani kami persilakan. Baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kak ini udah dibuka videonya, tetapi Siap. kelihatannya enggak ini ya? Ya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Sudah dibuka. Mungkin ini jaringan Kak atau gimana? Siap. Saya kakak-kakak, mohon izin ya. Ini pengalaman saya mungkin dari kegiatan yang kemarin, terutama dalam model pendidikan kebugaran ya Kak ya. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Apalagi ketika aktivitas luring kemarin, kita bisa bersama berbagi, kemudian melaksanakan aktivitas bersama-sama gitu ya. Yang saya ambil mungkin di sini dari pendidikan model pendidikan kebugaran ini, ketika kita menghitung denyut nadi ya Kak ya. Betul. Nadi. Mungkin yang saya rasakan bersama kakak-kakak hebat di sini, ternyata jangankan siswa gitu ya, kadang kita pun seorang guru merasa kadang susah gitu, susah bagaimana kita mendapatkan pendidikan kebugaran ini yang maksimal gitu, yang maksimal. Terutama mungkin di sini yang yang kemarin itu adalah menghitung denyut tadi yang maksimal gitu Kak. Jadi kan dari pemahaman saya di sini tentang kebugaran tentang pendidikan kebugaran, bagaimana kita bisa menerapkan kepada peserta didik kita, bagaimana tingkat kebugarannya, bagaimana yang kita lakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kebugaran siswa kita masing-masing, intinya gitu Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendidikan kebugaran ini Kak. Oke, terima kasih ya Kak Supiani, luar biasa. Kak Supiani mungkin sudah menerapkannya terhadap peserta didik ya. Bagaimana mengecek DNM ya, denyut nadi maksimal. Ya keren. Ini ada satu lagi Kak Supiani, penguatnya, pertanyaannya. Apakah pemahaman Kak Supiani terhadap model pendidikan kebugaran yang tadi ya, aktivitas kebugaran, DNM-nya, ya mengecek DNM-nya, apakah kira-kira mendukung nggak nih terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sangat mendukung Kak, sangat mendukung sekali, sehingga kita sebagai guru mungkin ya bisa mengarahkan peserta didik itu bagaimana melaksanakan aktivitas itu tidak hanya terkait kepada yang disuruh oleh guru gitu ya, atau yang tadinya komando gitu. Jadi sekarang mungkin anak-anak lebih bisa saling mengenal aktivitas yang saling menilai ataupun
apa namanya ya, peserta didik itu bisa melaksanakan aktivitas dengan apa namanya, kegiatan mereka gitu ya, kegiatan Ya. mereka, kemudian juga bagaimana ya ya intinya berpusat kepada peserta didik gitu kan, berpusat ke peserta didik. Oke, luar biasa ya Kak Supiani. Oke, Iya, rekan-rekan kakak hebat, kita berikan tepuk mantap untuk Kak Supiani dan Kak Pupu yang sudah menyampaikan di sesi kedua ini ya. Tepuk mantap, 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 mantap. mantap. Kak Supiani dan Kak Supiani, Pak Pupu, Pupu, Mantap. 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 oke. Ya, luar biasa ya. Terima kasih ya. Di tatap maya, ya di tatap maya masih kelihatan segar-segar ini ya. Oke, masuk kepada refleksi yang selanjutnya ini, dua lagi yang terakhir. Sejauh apa pemahaman kakak terkait SEM? Ya, ini boleh sepertinya yang udah siap-siap akan menyampaikan hal ini Kak Chandra ini kayaknya nih ya. Kak Chandra untuk menyampaikan pemahaman terkait SEM ini ya. Dan mungkin sudah diterapkan mungkin di sekolah Kak Chandra ya. Boleh kami berikan kesempatan kepada Kak Chandra untuk bercerita, berbagi mengenai pemahaman Kak Chandra terkait SEM. Silakan Kak Chandra. Atau boleh Kak Chandra sepertinya ada gangguan jaringan. Boleh Kak Ana. Oh, Kak Ana juga ada gangguan jaringan. Boleh Kak Rahmat. Ya. Kak Rahmat ini termasuk suksesi dari tim Yel-Yel ya Kak Rahmat ini ya. Boleh Kak Rahmat untuk menyampaikan, berbagi bagaimana pemahaman Kak Rahmat mengenai model dari SEM ya. Ya. Atau silakan aja dari kakak-kakak yang lain. Ini sepertinya banyak, ada beberapa kakak yang kesulitan di jaringan ya. Boleh Kak Rizky Ginanjar. Boleh, silakan. Apakah ada trouble juga Kak Rizky Ginanjar? Iya Kak, Nah, aduh maaf Kak, oke. lagi ada perbaikan Kak. Jadi sinyalnya ada nggak ada hilang gitu, ada nggak ada hilang. Oh ya, oke Kak Rizky. Nah kalau sekarang ada ya Kak Rizky ya? Ada Kak. Nah Kak Rizky ini boleh berbagi cerita pemahaman Kak Rizky terkait SEM itu yang kemarin yang Kak Rizky sangat semangat sekali ketika Sweden itu ya menjadi pencetak rekor juga ya, menang terus Kak Rizky. Boleh Kak Rizky berbagi terkait SEM ini ya? Apakah kira-kira bayangan ataupun pemahaman Kak Rizky boleh disampaikan pengalaman Kak Rizky terkait SEM ini dari kemarin luring, boleh? Mangga Kak Rizky. Ya Kak, jadi sejauh saya bertatap muka, terus mengenal yang namanya SEM Kak, alhamdulillah. Jadi saya tahu penerapan ke siswa itu mesti bagaimana, mesti yang baiknya yang mana supaya siswa bisa bergerak aktif itu Kak. Bergerak aktif. Jadi siswa nggak ada yang diem gitu Kak. Betul. Ya. Mungkin cuma Nah, itu menurut Kak. Kak Rizky, oke siap. Menurut Kak Rizky satu lagi Kak Rizky, mumpung jaringannya bagus Kak Rizky ya. Siap Dari Kak. pemahaman Kak Rizky terhadap SEM ini kira-kira sudah mendukung belum terhadap paradigma yang berpusat pada peserta didik? Sangat mendukung Kak. Sangat betul Mendukung ya. sekali Kak. Karena karena
intinya sangat mendukung sekali Kak, Ya, siap. intinya. Oke. Terima kasih Kak Rizky, sangat mendukung sekali karena tadi yang disampaikan oleh Kak Rizky, siswa menjadi subjek pembelajar ya. Jadi Kak Ya, Kak. Rizky dengan rekan-rekan itu terlibat aktif ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan refleksi itu betul-betul namanya tuh menjadi partisipasi aktif. Kemudian ada juga kompetensinya ya, kompetisinya, ada saling berlombanya gitu ya. Bagaimana kelompok kita itu menjadi juara satu, betul Kak Rizky? Luar Betul, Kak. biasa ya. Ada sisi kompetitifnya di situ ya, bersaing. Kemudian selain ada saingnya juga ya yang dipilih itu ini termasuk hal baru ya. Switen itu menjadi kaulinan kaulinan budak baheula tapi menjadi kaulinan kolot ayeuna cenah. Nah, iya luar biasa ya Kak Rizky. Oke, kita tepuk keren dulu untuk Kak Rizky. Tepuk keren. Keren. Kak Rizky keren. Nah, mantap. Nah, kakak yang hebat satu lagi ini ya, mengenai yang kemarin ini Maya. Bagaimana pemahaman kakak terkait asesmen otentik. Dan jujur saja, kami juga sebagai Pasil ketika menilai kakak-kakak itu menggunakan asesmen otentik. Ya, yang tentunya bukan hanya awal berkembang, bukan hanya mahir, tapi memang Kadirman langsung ada konversi nilainya. Begitu ya, ada aplikasinya langsung muncul nilai, begitu ya. Tetapi di rubrik memang dimunculkan hal itu ya. Boleh untuk asesmen otentik yang kemarin kita lakukan tatap maya ya, untuk disampaikan lagi pemahaman kakak-kakak. Oh, ternyata misalkan gini, dari 2 gambar kemarin itu ada gambar yang zigzag begitu ya, peserta didik namanya itu melakukan gerakan zigzag dengan bola dan kegiatan sepak bola begitu ya. Ternyata yang cocok untuk penilaian asesmen otentik itu adalah ketika bermain sepak bola nyata, real begitu ya. Tidak bisa diprediksi begitu ya. Siswa apakah akan membawa bola ke kiri, dribbling ke kiri atau ke kanan? Ya, itu nggak bisa diprediksi. Tapi kalau zigzag udah ditentukan monoton. Ya, gerakannya seperti itu. Nah, boleh untuk menyampaikan pemahaman terkait asesmen otentik ini, sepertinya udah siap-siap ada Kadirman sebenarnya ini. Ya, Kadirman udah siap-siap akan menyampaikan bagaimana asesmen otentik dan kami lihat Kadirman sudah mengkonversi juga ya nilai-nilainya. Ya, nilai dari ke nilai begitu ya. Yang kami lihat dari penilaian di LMS. Boleh Kadirman untuk menyampaikan pemahaman Kadirman terkait asesmen otentik. Terima kasih Kak, mungkin bisa menyampaikan sedikit ya. Dari kemana penyelesaian otentik yang saya baca di LMS itu adalah lebih spesifik Kak, lebih enak. Yang saya ini yang saya pahami gitu kan, memang sebetulnya belum dilaksanakan ke peserta didik ya Kak. Jadi asesmen otentik ini lebih buat kita sebagai tenaga pengajar tidak perlu misalkan adanya tes harus zigzag sekian ini, harus dribbling sekian menit gitu kan. Kita hanya melihat siswa bermain sepak bola misalkan 5 lawan 5, 6 lawan 6. Kita hanya tinggal melihat oh si ini gimana kerjasamanya, oh si ini gimana teknik dasarnya, apakah sudah menguasai atau belum. Nah, kita mungkin di aplikasinya itu di kertas lembar itu hanya bisa misalkan nama ini di atasnya teknik dasarnya, oh si ini udah bagus, tinggal ngisi mungkin poinnya itu poin 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4 sampai 5 kayak. Dan di poinnya itu mungkin bisa disesuaikan oleh kita sendiri misalkan. Kalau misalkan kemarin ada KKM mungkin kita bisa mengacu ke berapa persen, apakah mau persen, apakah mau nilai bulat gitu kayak misalkan
yang level 1 misalkan itu 70 sampai 75 gitu. Level 2-nya misalkan 76 sampai 80. Level 3-nya misalkan 81 sampai 86 gitu. Dan selanjutnya mungkin level 5 itu adalah di atas 90 atau 91. Dan kita pun bisa dari kemarin otentik itu bisa apa namanya, tidak harus misalkan kalau basket misalkan kita tes passing, tapi mungkin penilainya itu di akhir dengan dalam bentuk permainan biar anak-anak melaksanakan sendiri permainan 5 lawan 5 ataupun berapa. Nah, kita untuk spesifik kita mungkin kalau banyakkan itu terlalu susah menilainya, bisa aja misalkan kalau di basket 3 lawan 3. Jadi kita menilai pun dalam waktu 10 menit ataupun berapa menit bisa kelihatan, oh yang dribblenya sudah bagus. Terus misalkan di antara 3 orang itu kerjasamanya yang bagus sebelah mana gitu Kak. Dan mungkin menurut saya hal ini yang kedua ya Kak, sangat mendukung sekali Kak dalam paradigma yang berpusat pada peserta didik. Karena kita guru hanya memberikan fasilitator, mengarahkan, mungkin nanti setelah permainan itu, setelah game yang dilaksanakan, kita menjelaskan refleksinya nih, kalian ini dapat nilai segini karena kekurangannya ini kalian bagusnya di sini. Mungkin itu sebagai refleksi juga buat peserta didik dari asesmen otentik tersebut. Dan kalau emang saya rasakan dari sebelum saya pembelajaran ini Kak, kita melaksanakan kebanyakan mungkin sama ya, misalkan kayak lari harus ini dulu, kalau misalkan dribbling bola dribbling aja, kalau passing aja gitu Kak. Nah, kalau dengan otentik ini saya sangat dapat lah Kak, vaksinnya dapat ilmunya. Oh iya, kalau misalkan di pembelajaran pertemuan awal-awal kita latihan passing, latihan ini di akhir untuk penilaian mungkin dengan game atau permainan. Nah, itu yang mungkin lebih anak itu lebih mengeluarkan kemampuannya itu Kak. Mungkin itu pengetahuan saya Kak tentang asesmen otentik yang dilakukan itu Kak. Oke. Bagus Kak Dirman ya, luar biasa pemahamannya sudah menyeluruh ya, sudah holistik. Bagaimana ketika di aktivitas gerak itu kita tidak langsung menilai begitu ya. Jadi ketika misalkan aktivitas gerak itu kita justru memberikan umpan balik ya, nggak langsung menjudge, kamu mah passingnya jelek kayak gitu ya. Tapi di akhir begitu, betul kata Kak Dirman ya, asesmen itu di akhir, bagaimana ketika dia bermain misalkan poli itu, oh ternyata sudah mampu menerapkan gitu ya. Sebenarnya itu meringankan tugas guru juga sebenarnya asesmen otentik ini. Kalau misalkan indikatornya terlalu banyak, itu guru akan dari misalkan jangankan 20, kalau di SMA itu 36 siswa, bayangkan harus mengecek misalkan satu persatu, akan kerepotan misalkan bagaimana teknik dasar A, B, C, sehingga namanya itu indikator terlalu banyak, itu guru juga agak kerepotan begitu ya. Tetapi kalau gurunya merasa saya mah mampu lebih dari 5 indikator juga dimasukkan di situ, silakan saja, itu mah kakak-kakak hebat ya. Dan di sini BPGP melalui PKG ini menawarkan rubrik yang memudahkan guru begitu ya. Asesmen otentik itu nyata begitu ya, real, kemudian lebih mungkin efektif dan efisien, bahasanya seperti itu. Kakak hebat. Oke, terima kasih Kak Dirman sudah menyampaikan di refleksi keterkaitan modul sampai yang terakhir yang kemarin. Kita masuk Kakak hebat kepada, nah di sini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi memang ketika kita kemarin pembelajaran tatap muka atau tatap maya, terus terang saja di situ banyak keterampilan pedagogiknya ya kakak-kakak, sekalipun keterampilan profesionalnya juga banyak begitu ya. Tapi keterampilan pedagogi ini menjadi penting bagi guru dalam rangka bagaimana menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga nanti tujuannya paradigma perubahan diri
dan kelas dalam PJOK, begitu ya. Jadi tujuannya kakak-kakak itu betul ada yang udah menerapkan, misalkan ya, asalnya di perubahan diri itu misalkan, saya ketika mengajar PJOK awalnya monoton itu aja, misalkan, tetapi ketika udah ada keterampilan di tatap muka, oh ternyata ini tujuan, ya, desain mundur itu diterapkan. Kemudian ada asesmennya untuk menguji apakah sudah selesai atau belum, atau sudah tercapai atau belum. Dan langkah pembelajarannya jelas, urutannya jelas, begitu ya. Dan intinya ada perubahan di kelas kita. Bagaimana awalnya kelas PJOK itu menegangkan, serem misalkan ya, tetapi udah mengikuti kegiatan PKG menjadi ice breaking-nya muncul, begitu ya. Tiap pembelajaran itu ada, begitu ya. Siswa happy di situ, siswa bahagia. Juga ada teknik stopnya mungkin muncul. Ya, habis kegiatan satu nggak langsung, tapi ada teknik stop. Oke, adik-adik silakan untuk duduk dulu, ambil nafas, begitu ya. Keluarkan perlahan 3 kali itu ya. Supaya mereka itu bisa kembali melakukan aktivitas. Jadi kalau langsung porsinya dari awal sampai akhir nggak ada jeda, itu khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak yang pingsan misalkan ya, karena misalkan fisik anak sekarang itu beda dengan fisik orang tua kita dahulu misalkan ya. Jadi ada perubahan di dalam diri kakak-kakak dan perubahan di kelas. Di sini guru PJOK bukan berarti harus namanya tuh tidak tegas. Sangat dianjurkan tegas. Misalkan ketika di pembelajaran ada aktivitas misalkan peserta didik yang berbicara kasar misalkan ya, itu jangan dibiarkan, langsung ditegur dengan cara bijaksana ya. Jadi kalau ada penyelewengan sikap misalkan ya, membuli ataupun misalkan berkata kasar atau mengganggu teman yang lain, itu perlu peran ketegasan dari PJOK untuk mengkondisikan ya. Tapi kalau sedang pembelajaran misalkan ya ada praktek gerak ya, ini udah bisa, ini belum misalkan ya, lanjut aja, kita berikan umpan balik positif. Tapi kalau sudah ranahnya kepada sikap, kepada etika, guru PJOK perlu tegas. Misalkan ini ada ketika bermain sepak bola itu bahasanya kasar, kita panggil aja langsung, berikan umpan balik korektif. Kamu gak boleh bilang kasar, kalau bilang kasar kamu diskor, gak boleh main dulu. Ya seperti itu. Perlu ada ketegasan juga kakak-kakak hebat. Nah di sini kita masuk kepada hal yang penting di sini. Ada penjelasan tugas aksi nyata. Ini diharapkan nanti ada keaktifan dari kakak-kakak hebat. Karena kalau nggak ditanyakan sekarang, khawatir nanti pas praktek bingung. Jadi ini kita masuk kepada momen kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Boleh disiapkan, kalau mau dicatat boleh ada pulpen begitu ya, ataupun yang lainnya supaya ketika di praktek itu kita tidak bingung ya. Oke kakak hebat. Yang pertama, nah ini ya, start ini mulai itu pengantar tugasnya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, ini kakak-kakak hebat khususnya di kelas 16 ini diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Jadi sekarang boleh dipilih mau kelas 10, kelas 11, kelas 12 untuk SMK, atau yang kakak-kakak di SMP boleh dipilih nih kelas 7, 8, atau 9. Pun demikian bagi kakak-kakak yang di SD, apakah mau dipilih kelas 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Bebas. Tidak ada batasan harus di kelas tertentu. Nah, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi nanti ada tim penilai apakah ada perubahan di video pertama dengan video yang sekarang dinilai kakak-kakak. Jadi ini video modul ajar dengan praktek pembelajaran itu sekarang
penilaian. Jadi ini menjadi bahasanya aksi nyata kakak-kakak, begitu ya. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Nah, sekarang dari mulai perencanaan, saran dari kami, pilih aktivitas ketika nanti akan dipilih itu pembelajaran gerak siswa, begitu ya. Diusahakan tidak memilih materi, begitu ya. Kemudian nanti kakak-kakak akan melaksanakan setelah merencanakan itu, kemudian refleksi setelah pembelajaran. Jadi ada 3, membuat perencanaan atau modul ajar, setelah dibuat nanti dilakukan, ya. Ini 1 jam ya, 1 jam dari pendahuluan sampai penutup. Intinya ketika kegiatan inti minimal 30 menit, kakak-kakak hebat ya. Ketika kegiatan inti minimal 30 menit. Kemudian nanti ada refleksi. Nah, nanti setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sampai sini boleh ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu Kak, untuk yang pertama. Yang pertama tadi gerak sisa perencanaan yang buat modul. Yang kedua tadi apa Kak? Punten. Oh ya, yang kedua melakukan implementasi, membuat video pembelajaran. Yang kedua membuat video pembelajaran. Yang ketiga refleksi setelah pembelajaran. Untuk urutannya itu ya. 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 Boleh nanti sambil saya jelaskan, kalau ada pertanyaan boleh langsung namanya tuh raise hand aja langsung. Terus Nah, ini di sini, ya boleh. Ini kan intinya 30 menit ya. Berarti Ya, jamnya itu harus maksimal berapa? 30 menit. Oh, dari pendahuluan terus ke inti terus ke penutup sampai refleksi itu apakah lebih dari 30 menit apa harus 30 menit? Enggak, intinya aja Kak. Kegiatan inti itu maksimal 30 menit. Jadi pendahuluan, jadi misalkan 1 jam itu dibagi aja. Misalkan kegiatan awal itu 10 menit, ya. Kegiatan inti 30 menit, ya. Kemudian bisa 30 menit lebih lah bisa. Itu tapi diusahakan maksimal 30 menit. Udah 40 kan ya. Nanti kegiatan akhir 10 menit sama refleksi sama testimoni 2 peserta. Testimoni peserta didik nanti akan diminta bagaimana pembelajaran Kapupu nih. Itu siswa yang bicara. Tadi saya udah belajar dengan Kapupu, menyenangkan. Saya sebagai gitu. Jadi ada 2 di akhir itu ada 2 peserta didik yang melakukan testimoni. Testimoni. Untuk di akhir Kak, apakah di akhir ada evaluasi atau penilaian di akhir? Betul itu. Jadi ada asesmen otentiknya masuk Kak. Asesmen otentik. Jadi setiap siswa dikasih nilai seperti itu Kak. Betul. Jadi ada adegan lah gitu. Ada muncul adegan kakak-kakak melakukan penilaian. Nanti ada contohnya kalau kakak-kakak ingin ada gambaran. Ya Kak, minta minta contohnya. Siap, supaya lebih ada gambaran. Jadi videonya utuh. Videonya utuh itu kan boleh diedit. Itu kalau dari pembukaan hanya yang untuk inti itu 30 menit nggak boleh diedit tuh. 30 menit mah yang kegiatan intinya. Kalau pendahuluan mah silakan itu. Sama namanya tuh apalagi pas testimoni ya. Itu silakan diedit. Karena kan kita untuk siswa testimoni itu perlu latihan ya. Sekali gagal ya. 2 kali budak poho deui gitu nya. Itu bisa diedit untuk testimoni mah. Hanya di sini kata kuncinya adalah kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ya, inti kegiatan intinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, boleh? Cukup Kak, cukup. Cukup ya. Oke, akan saya jelaskan lagi supaya lebih mantap. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci nanti yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Keberpusatan pada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif.
begitu ya. Jadi bagaimana kakak-kakak ini menjadi leader ketika mengatur atau memanage kelas begitu ya. Lingkungannya aman, kondusif begitu ya. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan aja dipilih nanti ya strategi pembelajaran yang cocok, misalkan apakah peer assessment begitu ya, ini, untuk penilaiannya ya, penilaian oleh siswa misalkan, atau strategi pembelajarannya misalkan cooperative learning atau misalkan pengembangan diri, itu silakan dipilih yang menurut kakak-kakak cocok bagi peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Ini wajib muncul di modul itu ya, yang asesmen otentiknya wajib muncul, karena ini kalau tidak ada 0 nilainya. Jadi keseluruhan aspek tersebut dapat diamati dan dinilai berdasarkan satu, nanti kakak-kakak akan membuat modul ajar atau RPP begitu yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, di dalamnya ada asesmen otentiknya ya. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi untuk video bisa menggunakan video bergerak atau video statis, dan itu bisa dipadukan, itu silakan ya. Rekaman ini saya ulangi lagi ya, saya kuatkan, rekaman video tersebut berisi kegiatan pembelajaran awal, berarti dimulai dari salam sampai diakhiri dengan salam begitu ya, di penutup itu. Jadi pas beres misalkan dengan ini teh bareres minta ditutup, jangan ya kakak-kakak, wajib sifatnya untuk ada kegiatan salam pendahuluan, kemudian di akhir juga diakhiri dengan salam juga ya, kegiatan pembacaan akhirnya ya. Jadi kegiatan pembelajaran awal, yang kedua inti maksimal 30 menit maksimal ya, tanpa edit ini ya, ditebalkan. Jadi nggak usah pakai misalkan irama-irama tertentu atau ini nggak perlu katanya. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, di sini ada refleksi begitu ya. Refleksi bisa menggunakan wajah. Oke, misalkan anak-anak di akhir pembelajaran silakan boleh menampilkan wajah sesuai dengan hatinya masing-masing, misalkan anu senyum gitu ya, anu wajah capek gitu ya, ada anu wajah cemberut misalkannya, kalah dalam pertandingan, wajar gitu ya refleksinya. Atau mau dalam bentuk misalkan kertas ya, silakan, itu nama kakak-kakak lebih kreatif untuk masalah itu ya. Di refleksi pasca pembelajaran itu silakan gunakan refleksi yang menarik, bolehlah dibebaskan. Mau dari ekspresi siswa, mau siswa misalkan mengangkat tangan kalau menyenangkan ya, 2 tangan misalkan gitu ya. Kalau misalkan capek 1 tangan, itu silakan. Dan diakhiri yang kelima itu testimoni peserta didik. Minimal 1, maksimal 2 peserta didik lah yang menyampaikan kesan peserta didik terhadap pembelajaran kakak-kakak begitu ya. Itu akan menjadi refleksi bagi kita. Oh tadi misalkan yang udah pembelajaran capek, nggak ada rehat, itu menjadi catatan kita. Oh berarti peserta didik itu tadi nggak ada jeda teknik stopnya, jadi terlalu capek misalkan ya. Nah dalam aksi nyata ini nanti kami akan memastikan kesesuaian antara perencanaan RPP dengan video yang diunggah. Jangan sampai RPP nak kemana, video nak misalkan kemana. Iya betul. Ya, tidak sinkron begitu ya. Atau misalkan ini minimal buatlah yang ini oleh kakak-kakak gitu. Jadi kakak-kakak terbayang membuat modul ajarnya. Itu kakak hebat. Sampai sini ada pertanyaan jelas? Sedikit Kak, sedikit. Boleh. Bertanya. Nah begini, untuk terkait video ini, apakah nanti di dalamnya disertakan LKPD Kak, atau bahan ajar atau seperti apa, atau gimana Kak? Nah boleh. Jadi LKPD itu nanti kakak sediakan ada aktivitas membagikan LKPD. Nah itu betul. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ada contohnya video ya. Contoh video yang udah lulus sensor begitu ya. Siap Kak. Yang udah lulus sensor. Jadi mantap.
nanti kami yakin KADP juga sudah PPG ini bisa menggunakan ketika siswa misalkan mengamati video, ada video yang namanya tuh bergerak, itu bisa melihat betul-betul siswa teh ningali video pembelajaran misalkan passing bawah dalam bola voli. Itu akan menjadi poin mantap itu ketika si video itu betul-betul oh iya siswa tuh benar melihat gitu. Atau kalau menggunakan media gambar, benar ningali nuju push up di gambar teh. Ya, asli betul. Gitu. Nah seperti itu Kak Ripi. Betul Kak. Boleh Kak Nindi, silakan Kak Nindi, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf sebelumnya Kak, ini kalau misalkan agak sedikit berisik ya, soalnya masih dalam perjalanan. Sedikit Kak, ada yang mau ditanyakan ya terkait aksi nyata nanti gitu. Untuk di videonya itu, apakah kita harus memuat model pembelajaran SEM atau bagaimana Kak? Nggak harus Kak. Itu. Boleh dipilih. Oh nggak harus. Oh. Ya nggak harus. Itu kan SEM itu sebenarnya nanti rencana tindak lanjut. Jadi itu dipilih aja dari model pendidikan kebugaran misalkan ya. Kan ini mau dipilih. Misalkan pendidikan yang gerak atau kebugaran atau yang kan yang disuka, yang kan yang nyaman boleh dipilih. Nggak harus SEM Kak. Ya, mungkin itu aja Kak. Makasih Kak penjelasannya Kak. Ya. Kalau SEM memang itu membutuhkan waktu yang lama karena yang simulasi sebenarnya itu ya. Jadi enggak dari awal kalau kami waktu itu di awal betul-betul oh suaranya ya. Suaranya kedengaran? Kedengaran Kak? Kedengaran. Ada. Kalau di Bandung itu kakak hebat tahapannya kan ada yang bola beracun, ada yang galasi. Kalau yang bola beracun itu benar-benar itu simulasinya bagaimana guru masuk suaranya putus-putus kedua, ketiga kan kalau yang kemarin mah kita ya suaranya putus-putus. Suaranya ya? Iya, siap-siap nih. Kita cek. Stadium Aksamani Bandung kita ada. Secara kuali lah eta. Terkendala Mohon sinyalnya teu ayaannya. Suaranya klub. Jaringan awan bangun teh. Mohon Rupina. Tujuh awan jaringan anak. Ya, jaringannya. Aya deh. Siap, Kakak hebat apakah ada suaranya? Siap, mantap Kakak. Jelas ya? Jelas. Ini di sini juga ini agak jaringan agak ini, tapi mudah-mudahan bisa lah. Nah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini suaranya apakah kedengaran? Jelas Kak, jelas. Siap. Jelas. Ada. Nah, di penjelasan teknis aksi nyata ini, nah di sini ada salah satu kata-kata yang menjadi penyemangat begitu ya dari beliau mengatakan hanya ada satu bukti dari kemampuan katanya ya, tindakan gitu ya. Jadi betul, Kak. Lakukan bukan nama kakak ya. Nah di sini moda penugasan mandirinya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah di sini ada penguatan kembali. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan kakak ya. Misalkan bagaimana kalau pertemuan lanjutan, silakan aja. Misalkan kemarin pernah melakukan passing bawah, sekarang bagian passing atas, ya itu silakan. Pokoknya disusun untuk satu kali pertemuan. Siap?
Siap. Untuk 1 kali pertemuan, jadi diatur aja waktunya di 60 menit itu. Meskipun misalkan kata Kak Yuli, Kak di saya mah misalkan 3 JP itu lebih dari 1 jam kan ya, 45 misalkan kali 3 agak repot begitu ya. Nanti Kak Yuli misalkan kalau pembelajaran aslinya itu sulit juga, biasanya kan ada kekuatan untuk mendokumentasikan itu khawatir kesulitan, jadi makanya sudah aja dipilih 60 menit aja maksimal gitu ya. Siap kakak? Ya. Insya Allah siap. Nah, itu ya. Insya Allah siap. Karena kalau dari 60 menit, kami juga dari Pasil kesulitan juga ketika menilai. Itu tiap peserta misalkan kudu 3 JP, repot begitu. Tapi kalau 1 JP itu masih dalam wajar gitu ya. Kemudian. Jadi Kak untuk ya. Maaf sebentar. Jadi untuk nanti bisa berarti yang melanjutkan misalkan materinya bisa, boleh. sama dengan yang kemarin gitu ya. Boleh sama, boleh melanjutkan. Ya, boleh merubah, boleh. Kemarin mah misalkan kata Kak Nindi, materinya apa? Saya mau dirubah aja materinya sama yang B, silakan. Ya. Nah, kebetulan Kak saya ini dihadapkan sedang gitu Pak ya, sedang melaksanakan PPG ini teh gitu. Sama seperti ini Kak tugasnya untuk yang sekarang itu membuat video. Jadi pasti banyak sekali referensi dari Kak Fasil gitu, saya ingin banyak belajar. Betul ya. Jadi itu silakan Kak Nindi, Kak Devi ya. Nah, di sini kakak hebat. Sekali lagi untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keduanya, dalam pengembangan RPP atau modul ajar ini, kakak-kakak melihat kembali mulai dari modul ajar yang ada atau yang kakak-kakak kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK-nya apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan pasidik yang desain mundur itu atau belum? Ya, apakah misalkan yang kalau kemarin belum mengandung unsur tujuan pembelajarannya, berarti itu kita namanya itu munculkan tujuan pembelajarannya. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, sikap gitu ya. Sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kita, begitu ya. Jadi dicek kembali untuk posisinya, nggak harus misalkan tujuan, asesmen, langkah itu untuk posisinya bebas. Yang terpenting adalah muncul, ya. Oh ada asesmen otentik, ada begitu ya. Oh ada tujuan, ada di modul ajarnya. Oh ada langkah, ada. Jadi untuk posisi itu silakan menyesuaikan dengan namanya tuh kakak-kakak ya, boleh menyesuaikan. Yang penting ada. Kemudian yang keduanya, implementasi pembelajaran PJOK itu yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta dengan berbagai karakter yang beragam. Jadi dimunculkan nih mempertimbangkan isu-isu sosial teh. Oh kalau kemarin mah yang perempuan misalkan nggak diikut sertakan. Nah sekarang mah boleh dimasukkan isu sosialnya, kesetaraan keadilan gendernya misalnya. Itu boleh dimasukkan di situ. Ya, ketika mempertimbangkan isu-isu sosial intinya ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya ABT ya, berbasis kekuatan. Ya, silakan itu Mbak ya. Jadi dengan memanfaatkan kekuatan kita itu akan memudahkan kita dalam mengajar dan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yaitu kan banyak namanya tuh strategi pembelajaran, kakak-kakak pilih aja yang cocok dengan materi yang akan diajarkan. Silakan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya silakan. Gini Kak, kalau misalkan di modul itu kita mencantumkan 4 kriteria kebugaran misalnya, ada push up, ada sit up, ada lari, terus lagi dan sebagainya. Tetapi di durasi waktu video
kegiatan intinya itu tidak memadai, misalkan waktunya gitu kan ya, waktunya itu tidak memadai untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kan di modul itu ada 4 item atau 4 komponen, tapi di modul hanya ada 2 komponen yang bisa kita sampaikan. Apakah itu nanti berpengaruh nggak kepada nilai kita atau gimana? Ya, jadi nanti nilainya kesesuaian antara modul ajar dengan video. Jadi kan diupayakan mah ketika pembelajaran push up itu kan misalkan menggunakan pos-posan ya. Ya. Jadi bergerak aja. Misalkan yang namanya itu pos A, itu peserta didik yang menyukai push up, silakan push up dalam waktu bersamaan boleh. Yang akan bermain adalah kamera nanti kan. Oh ini aktivitasnya kelompok kamu push up dalam waktu yang bersamaan. Yang suka sama B misalkan sit up. Yang ini misalkan squat jump misalkan ya. Atau misalkan aktivitas squat thrust. Itu dalam waktu bersamaan boleh. Misalkan Kak Pupu memulai dalam 1 menit itu dalam fluid 1, 2, go. Nah di go itu semua peserta bergerak. Nanti yang teman kita yang melakukan rekaman itulah yang akan menjadi kata kunci. Oh itu tuh bergerak semuanya ada muncul. Misalkan ya begitu Kak Pupu. Jadi jangan satu-satu. Misalkan ini video namanya tuh sedang push up, sementara yang lainnya diam. Boleh dalam satu waktu. Ya, jadi itu yang akan bermain adalah nanti kameramen. Kameramen melihat Kak Pupu sebagai namanya tuh timekeeper misalkan ya 1 menit atau lebih begitu ya. Kemudian ini melihat aktivitas siswa bergerak begitu ya. Siap. Terima kasih Kak. Ya. Boleh yang lainnya silakan. Makanya diupayakan modul ajarnya anu kira-kirana kita kaudag begitu. Jangan sampai di RPP terlalu ideal begitu ya. Bagus RPP pas pelaksanaan. Betul Kak, betul. Betul. Pelaksanaan tidak aja. Pelaksanaan misalkan tidak. Misalkan menggunakan di RPP itu menggunakan InFocus begitu ya. Bagus, tetapi pas di lapangan teu aya misalkan menggunakan HP udah aja mengamati langsung disesuaikan mengamati video melalui handphone gitu ya supaya sama. Biasanya kan itu ada beberapa orang yang membuat RPP-nya biasanya tidak dilihat dulu, sesuaikan aja dengan kondisi kita. Kalau memungkinkan misalkan melihat video lewat InFocus berarti boleh, siap nggak nih InFocusnya? Kalau enggak jangan, ya udah misalkan mengamati video lewat HP begitu ya ketika pas pengamatannya. Boleh, silakan Kak Dadang. Ya, untuk kamera kayak untuk kamera apa diem atau bergerak gitu. Terus bisa di ruangan, misalkan di aula atau gimana. Kita misalkan kebugaran jasmani, pengambilannya bisa di ruangan atau di lapangan gitu. Boleh Kak. Untuk video boleh statis, boleh dinamis. Boleh dua-duanya digabungkan nih nanti. Ya. Jadi untuk video itu biasanya kalau saya percaya kalau tim IT itu ketika yang membuat video itu bisa mix gitu ya. Jadi yang terpenting adalah namanya tuh enak dilihat lah. Jadi bisa dipadukan antara yang diam dengan yang bergerak. Dan saya termasuk yang menggunakan kolaborasi itu. Di video tersebut tuh ada yang statisnya, ada yang bergeraknya. Iya. Kemudian untuk tempatnya Kak Dadang, boleh silakan. Boleh di aula ya, kalau kebugaran boleh di lapang. Silakan aja. Yang terpenting kan ada gerak siswa itu ya. Oh iya siap. Terima kasih Kak. Nanti mungkin di contoh itu kenapa misalkan di lapang. Margi abdi mah tacan gaduh hanggar ya begitu. Belum ya, jadi masih lapang begitu ya. Jadi itu mah kondisional, silakan untuk tempatnya boleh di aula boleh. Silakan Kak Supiani, mangga. Kak Supiani, mangga silakan. Di open mic Kak Supiani. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalkan dari ininya modul ajarnya ada yang sama gitu Kak? Misalkan dari kebugaran jasmani gitu. Apakah tidak apa-apa? Apakah harus berbeda satu sama yang lain gitu Kak?
tidak apa-apa, sama juga pasti kan nanti ada perbedaannya ya. Jadi materinya misalkan Kak Supiani dengan Kak Pupu tuh kebugaran jasmani materinya, silahkan saja. Dan pasti ketika di modul ajaran ada ciri khas yang berbeda nanti. Ya, kalau materi mah nggak apa-apa sama Kak, silakan aja. Kalau materi mah Anu sama. nggak boleh teh menan RPP-na nyeples pisan eta mah. Iya misalkan Kak Pupu teh di SD, dia mau di SMP. Kan nggak akan cocok, nggak akan sesuai menanya. Copy Ya. paste. Ya itu jadi kalau materinya sama silakan nggak apa-apa. Dan kami Jadi yakin apa-apa sama pasti itu ciri khas, ada karakteristik. Ya seperti itu. Siap. Turun. Boleh nanti Kak untuk referensi bagi-bagi video ini. Siap. Ya, kalau saya pribadi untuk masa PKG diberikan semuanya yang saya bisa, yang saya tahu, kecuali menen kadirman nama pelatih silat. Pelatih silat mah biasanya ilmunya tara dikeluarkan sadayana. Aya hiji jurus disumputkeun. Soalnya kalah kadirmannya. Peserta. Pak Dirman mah guru silatna elehna delek ketek, Pak. Nah, gitu. Kalau ahli silat katanya biasanya ada satu jurus yang sengaja dia simpan. Lamun di mana-mana anu murid macam-macam, aya jurus pamungkas gitu. Yang tambah biasanya pasti kena ka murid kesayangan gitu nya. Di silat mah jurus itulah Karipki jago nama. Jurus pamungkas. Oke, Kakak hebat. Nah, ini udah sampai sini cukup ya. Udah enggak ada pertanyaan. Ini kita udah menuju bagian-bagian akhir nih. Nah, kemudian selanjutnya Kakak hebat menggunakan pilihan salah satu model instruksional ya. Ada kegiatan pembelajaran non instruksional, ada instruksional. Jadi untuk pengondisian itu silakan ya. Minimal muncullah ketika di pembelajaran inti itu. Di instruksional itu dibaca-baca lagi. Ketika misalkan namanya tuh kehadiran siswa itu bagusnya di absen satu persatu kami sarankan supaya apa? Beda aja siapa yang tidak hadir gitu ya. Ini ya, sakit ini. Tapi dengan di absen satu persatu, wah menjadi siap kan? Oh dipanggil ke Pak Guru, jadi kehadiran penuh katanya ya. Dan ketika kita mengabsen misalkan Karipki siap hadir. Siap. Dadang, siap hadir. Jadi mereka udah siap gitu ya. Nah, yang telah dipelajari misalkan model pendidikan gerak ya, boleh nanti dipilih model pendidikan kebugaran. Memang rata-rata yang muncul itu adalah model pendidikan kebugaran. Ya. Tapi untuk pendidikan gerak juga banyak, hanya kebanyakan yang kebugaran. Dan untuk model pembelajaran SEM itu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Jadi memang termasuk sedikit yang menggunakan model pembelajaran SEM itu karena mungkin baru tahu, kemudian khawatir keliru juga mungkin ya. Jadi agak sedikit memang yang menggunakan model pembelajaran SEM ini. Tapi kalau kakak memungkinkan, itu silakan saja. Misalkan dari kita alhamdulillah sampai di akhir ya, di SEM itu sampai rancangan SEM dalam pembelajaran itu kata kunci yang sangat berharga menurut saya. Bagaimana kita langsung bisa merancang satu pembelajaran SEM dalam pembelajaran itu. Ada yang terakhir itu yang jatuh itu kuda dan kucing ya. Kuda dan kucing, iya betul Kak. Nah itu, ya itu silakan kuda aja dan kucing. Ya itu juga kan ada kompetitifnya, itu silakan. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik tadi mah wajib. Ya, meskipun misalkan sahur kadirman teh aduh abi mah misalkan ada teresep ya ke asesmen otentik teh wayahna munculkeun we supaya nilainya ada gitu ya. Jadi rancangan rubrik asesmen otentik itu harus ada di modul ajar dan nanti ketika di pelaksanaan ada adegan kakak-kakak menilai peserta didik begitu ya, menilai gitu ya. Di formatnya juga kan itu sudah ada sebenarnya ya. Boleh bertanya silakan. Ini Kak, pertanyaan dikit ya Kak. Nanti untuk yang penilaian otentik kan kita menilai berarti kan langsung gerakan anak mungkin ya Kak ya. Nah, seperti mungkin kebugaran.
Berarti kan guru nanti bisa anak berapa orang atau ini melakukan gerakan push up, sit up. Kita di video itu mungkin diibaratkan lagi mencatat hasil dari gerakan anak tersebut. Walaupun masing-masing Betul. gerakannya mungkin itu kayak kalau di Itu kebugaran bisa itu kalau seperti itu. ya Bisa juga kalau menggunakan apa namanya itu peserta didik, melibatkan peserta didik Kak, boleh. oh iya tuh, ya Kak ya ya. Ya, Kalau misalkan kan kalau jadi di misalkan apa namanya olahraga beregu kan kalau sepak bola, kalau voli, kalau misalkan apa basket kan bisa aja kita melalui game gitu Kak. Gitu Kak. bisa, boleh, silakan. Ya, mungkin itu Kak pertanyaannya. Terima kasih Kak. Ya, jadi Kak Dirman bisa menggunakan formatnya untuk penilaian guru. Jadi ada adegan Kak Dirman itu menilai ketika di video tuh, wah iya bagus ya, misalkan dengan bahasa, ini sangat mahir gitu ya. Lisan mengucapkan, tangan menulis ke rubrik, berarti muncul di situ dilakukan. Dan ini Iya, katanya ketika dulu saya menjadi peserta, kelemahan hasil kami dulu itu nggak muncul di modul ajarnya, ada rubriknya, di pas lapangan nggak ada tuh, nggak dilakukan. Itu menjadi kekurangan, harus revisi lagi, harus mengulang lagi katanya ya. Makanya saya wanti-wanti, alhamdulillah kalau saya kemarin 1 kali jadi nggak ada revisi gitu ya. Kalau nggak ada kesesuaian biasanya harus mengulang, karena harus mengulang agak repot. Mendingan persiapan matang dari sekarang persiapannya. Oke, sedikit lagi Kalau Kakak hebat. Kak, Ya, boleh. maaf Kak. Kalau yang Ya. kegiatan atletik itu dilakukan pas kegiatan inti Kak, pas yang 30 menit ya? Ya, bisa pas kegiatan ini Apa di, bisa, pas apa menjelang akhir bisa. direfleksi Kak? Akhirnya Kak. Refleksi ya cocok. Enggak pas otentik mah pas begitu ini peserta didik misalkan lagi main kita menilai Kak gitu. Atau Oh iya. ketika peserta didik melakukan Berarti termasuk aktivitas. di inti tapi di menit-menit akhir Kak ya? Nah, di menit-menit akhir aja boleh. Oh, di inti Itu tapi tetap pokoknya ya. Ya di menit-menit terakhir, betul Kak Dirman. Karena Ya, misalkan di maksudnya awal itu ya Kak. masih proses ya. Jadi Ya. ini kalau permainan yang udah mengacu kepada inti juga termasuk inti katanya. Tapi kalau pemanasan yang 1, 2, 3 itu masih pendahuluan. Ya, Tapi kalau pemanasannya mengarah ke inti itu udah masuk ke inti. Oh iya Ya. Kak. Jadi misalkan jadi ada bedakan antara pemanasan yang biasa begitu ya dengan permainan yang mengarah ke inti. Jadi permainan Kak, mengarah ke intinya jangan terlalu panjang aja. Berarti pokoknya Kak, atletik mat di 30 menit tapi di menit terakhir Kak ya? Di akhir Nah, boleh di menit terakhir ketika siswa aktivitas, kalau misalkan siswa lagi kalau yang diambil sepak bola ketika siswa bermain 5 lawan 2, nah di situ kan gak Iya, mungkin di inti itu langsung 5 lawan 5 kan ya, pasti itu di sesi akhir itu, di sesi Ya. inti akhir lah. Kegiatan bermain itu biasanya di 10 menit terakhir biasanya. Nah, disitulah kita melakukan asesmen otentik. Iya Kak. Ada adegan lah, ada adegan intinya muncul di situ. Oh iya. Kita melakukan asesmen otentik. Oke ya. Terima kasih Kak. Siap. Iya. Jadi mungkin Kak itu untuk asesmen otentik itu mungkin jadi bukan secara personal mungkin Kak ya, jadi secara menyeluruh Kak ya. Boleh itu silakan. Karena kan kalau satu-satu itu waktu nggak akan cukup. Ya betul. Ya. Jadi satu-satu minimal ada adegan di situ dilakukan begitu. Oh iya. Jadi nggak harus spesifik. Misalkan namanya tuh si A, si I belum dinilai hiji-hiji, kamu jangan waktu senapa nginten. Gitu mah. Ya, minimal ada adegan kakak-kakak melakukan asesmen otentik gitu aja. Boleh Kak Pupu silakan. Siap Kak. Oh ini Kak, barusan baca di komen nih ada dari Kak Yuli Wibowo, sama juga kayaknya pertanyaannya sama saya. Kalau untuk videonya yang dicantumkan nanti link YouTube apa Google Drive, apa bisa dua-duanya? Gimana Kak? Jadi untuk ini biasanya link YouTube diutamakan, diusahakan link YouTube. Kalau link YouTube memang ada kendala, bisa Google Drive juga. Karena kan LMS ini
memang dengan Chrome gitu ya kerjasamanya itu dengan YouTube nyambungnya begitu. Ya. Jadi diupayakan dulu menggunakan link YouTube. Kalau link YouTube ada trouble, ada masalah, boleh link Google Drive silakan. Oke, siap. Jelas ya Kak Buku? Iya, jelas Kak. Terima kasih. Siap. Jadi intinya mah mungkin kalau di link YouTube mah bagaimana kakak itu punya kenangan bisa dilihat. Betul. Biasanya kan tersimpan, iya bahula disimpan ya, Kak. PKG ada kenangan, ada refleksi nanti. Tapi kan kalau di Google Drive itu jarang terbaca biasanya ya. Kalau kita aja mau baru bisa terbuka biasanya. Nah kakak hebat. Jadi di sini adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam modul ajar. Nah, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, itu disilakan disesuaikan ya, rubriknya disesuaikan. Kemudian unggah modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas ini di-uploadnya di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Ini due date-nya nih. Nah, due date-nya nanti muncul di LMS kakak hebat ya. Jadi biasanya per hari ini itu udah start mulai. Biasanya 8 hari itu kita membuat RPP. Due date-nya tanggal 4 kan due date-nya? Ya, tanggal 4 betul 8 hari dari sekarang ya? Ya, tanggal 4 jam 11 biasa, jam 12 kalau saya menit kan. Nanti itu 8 hari untuk mengumpulkan videonya biasanya. Jadi kalau misalkan kakak udah selesai misalkan besok namanya tuh terus mau bikin video itu silakan saja. Jadi kalau ada due date mah bisa revisi. Tapi kalau udah lewat due date nggak bisa direvisi kakak. Jadi kalau udah selesai due date mah nggak bisa direvisi. Kalau sebelum due date ini misalkan ada perbaikan itu masih belum penilaian, jadi bisa direvisi, bisa diperbaiki. Nah aspek penilaiannya ini ada pertanyaan boleh? Ini kan mau bertanya satu lagi, kalau kita video pembelajarannya misalkan permainan kasti itu gimana Kak? Permainan kasti ini untuk tingkat apa Kak? Tingkat SMK misalkan. Kira-kira ada nggak kasti? Kan di mata pelajaran itu harusnya softball ya. Bola kecil kan termasuk bola kecil gitu Kak. Ya. Jadi kita rubah ke kasti gitu, gimana Kak? Apa tidak bisa gitu? Diupayakan mah memang softball itu materinya. Tapi biasanya kalau kasih itu di tingkat SD mah muncul ya biasanya. Oke. Terima kasih Kak. Kalau kesulitan softball boleh Kak Dadang cari materi yang lain aja yang ada lah gitu. Jadi nanti pilih jantan pertanyaan. Oh ini memang misalkan di SMK ada meskipun itu modifikasi buat sasa aja. Coba nanti kesesuaiannya lebih baik cari aman aja yang muncul aja gitu ya. Ya siap. Makasih Kak. Ya. Oke kakak hebat. Di sini ada aspek penilaiannya. Pertama, mengembangkan lingkungan belajar kondusif, indikatornya menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Jadi interaksi itu antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Ya. Jadi biasanya di video pertama mah jarang interaksi nanti. Nah, di video sekarang diupayakan ada interaksi, ada umpan balik gitu ya. Ada ice breakingnya muncul begitu ya. Jadi ada penghargaan begitu ya. Ice breaking di awal boleh Kak Depi silakan. Jadi interaktif lah pokoknya mah interaktif kakak-kakak teh menjadi model ya saat itu menjadi artis lah dalam 1 jam itu teh. Jadi interaktif gitu ya. Jadi enggak apa ya. Jadi jangan ada kesan enggak peduli. Jadi harus ada kepedulian. Ada umpan balik. Oh ini responsif lah begitu. Jadi
interaktif itu bisa adanya timbal balik antara guru dengan peserdidik atau peserdidik dengan peserdidik ya. Saling menguatkan mungkin ya. Nah, yang paling penting nanti ada pemberian motivasi dan mendapatkan energi positif, jadi emosi positif. Jadi selama berinteraksi dengan positif, jangan menjatuhkan. Mana bisa, cici misalkan ya. Itu dihindari. Jadi berikan motivasi. Oh iya sudah bagus. Ya nanti kalau tinggalkan akan lebih bagus lagi kamu jadi atlet misalkan gitu ya. Jadi dengan pemberian motivasi itu menjadi poin tertentu atau di awal biasanya ada motivasi ya. Ada motivasi di setelah persepsi, misalkan ada tujuan biasanya ada motivasi dulu. Sederhana aja motivasinya. Kemudian yang kedua ada menerapkan ini hanya aspek penilaian gitu ya, hanya menguatkan kembali menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta ada pembukaan. Jadi guru untuk langsung ngajar gitu tanpa dibuka, ada proses pembukaan, salam gitu ya. Kemudian jargon misalkan kelas 10 jaya yes misalkan, atau salam PJOK belajar bergerak cerdas misalkan ya, itu silakan dipilih sebagai kata-kata penyemangat pembuka lah gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari ya. Jadi yang dirasakan mungkin dengan peserta didik, menerapkan pembelajaran yang efektif itu ada 3 titik A ya. Namanya tuh pengembangan konten kayak gitu ya. Jadi di konten itu kakak-kakak bisa misalkan materinya mengamati lewat gambar atau video, itu silakan ya untuk konten. Umpan balik, waktu belajar akademis begitu ya. Jadi boleh menggunakan timekeeper, bisa observing, pembukaan misalkan nikah 30 menit, itu kira mulai. Nah, ada teman kita nanti yang membantu timekeeper dengan kode misalkan, atau lamun observe kartu merah misalkan gitu kode gitu ya, timekeeper. Bisa kita kebablasan nih jadi terarah misalkan. Jadi intina misalkan hanya 5 menit misalkan ya, pembukaannya misalkan terus yel misalkan. Tapi pas intina misalkan hanya sedikit begitu. Jadi perlu ada timekeeper juga dari rekan kita atau dari siapalah yang membantu kita nanti. Nah, pendekatan dalam mendampingi peserta didik ya. Nanti ya, jadi ada pendampingan muncul begitu ya. Kemudian strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, dan penutupan proses pembelajaran ini aspek penilaiannya. Untuk yang C-nya, otentiknya, merancang asesmen otentik ada di modul, kemudian menerapkan gerakan gitu kakak-kakak teh nilai gitu asesmen otentik teh ya, dengan tadi teh lisan nyarios ya mah mahir gitu, berarti benar kita dilakukan diterapkan asesmen otentiknya gitu ada adegan di situ. Oke, sampai sini silakan kakak hebat. Barusan ada yang mau bertanya ya, boleh ya, silakan. Gini Kak, aduh maaf nih, jadi saya yang banyak nanya soalnya boleh belum pernah seperti ini sebelumnya, jadi pasti banyak yang mau ditanyakan. Yang tadi setelah kegiatan pendahuluan selesai, terus kan di rancangan pembelajaran itu kan tersusun dari mulai pendahuluan, inti. Nah, di intinya itu kan mungkin sudah dalam modul ajar itu sudah kita tata sedemikian rupa, tapi pas pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan urutan yang ada di modul tersebut. Nah, kalau misalkan acak ataupun terlewat, atau apakah kita lupa atau gimana gitu, bisa nggak Kak? Ya melenceng dikit-dikit mah lanjut aja Kak. Yang penting nggak terlalu jauh melencengnya. Enggak, maksudnya materinya kita ingat gitu kan ya, apa yang akan kita laksanakan atau apa yang akan kita pelajari. Tapi susunannya nggak nyusun seperti yang di modul. Siap. Saya kasih namanya tuh tips ya, bagaimana kakak-kakak supaya namanya tuh sesuai dengan modul.
kakak bikin di kertas kecil begitu ya, yang bisa dipegang oleh tangan, urutan di sini. Jadi kan si kamera teh mau mungkin kaguru terus, pasti aya sadik ningali ya, bagian ieu gitu. Jadi rahasianya tulis rangkuman urutan kegiatan pembukaan teh misalkan aya nantilah dikasih contoh supaya kita teh sesuai RPP sesuai modul. Jadi strateginya membuat catatan kecil. Dan saya yakin kalau nggak membuat catatan kecil pasti kemana-mana. Saya ingat masalahnya gini, saya tuh baru sekarang membuat video pembelajaran seperti ini. Masalahnya tuh saya pasti kaku gitu Kak. Masalahnya pasti kaku lah, beda sama yang udah lulus PPG atau gimana gitu. Mereka pasti udah punya pengalaman. Sedangkan saya kan masih sama Kak. Sama saya juga masih aduh ini nih. Kaku lah gitu kan. Ya. Apalagi kalau misalkan sadar kameranya, apa yang akan disampaikan itu tiba-tiba blank gitu kan. Ya percaya boleh untuk sesi latihan dulu, boleh kakak latihan dulu misalkan sekali ya. Jadi kalau mau langsung juga silakan gitu ya. Itu yakinlah pasti bisa kakak untuk melakukan aktivitas ini melalui podcast ini. Bukan apa mengalur, kata kuncinya tadi Kak Pupu betul ya. Jadi supaya kita itu enggak terlalu jauh melencengnya, kita membuat catatan kecil di sini. Urutannya, garis besarnya. Yeah. Jadi supaya kita teh ada biasanya tadi memang suka blank, minimal ketika ada catatan kecil yang mudah dipegang sedikit, kita ada panduan di situ. Siap. Kalau membawa RPP misalkan ke lapangan itu terlalu repot. Aduh, ini namanya terus yuk, eta mah ieu mengalir gitu ya. Kalau itu mah gunakan kata penghubung gitu ya. Supaya bisa nyambung dengan ini, yang penting adalah garis besarnya kita nggak keluar dari urutan begitu ya. Ya. Dari urutan gitu ya. Intinya mah kan ada pendahuluan, ada kredit, ada penutup, itu aja. Ya. Jawab sabab gempor, tarak di muka nutup deui. Oh, salah dibalik misalkan gitu ya. Jadi kegiatan itu jadi terakhir itu yang parah mah. karena grogi biasanya ya. Tapi saya yakin nih dari wajahnya kakak ketika tatap muka itu pada keren-keren gitu ya. Ketika pembelajaran itu udah langsung begitu ya. Oke, kita sedikit lagi kakak ya. Di sini ada sesi akhir. Ada setelah kakak membuat modul ajar, kemudian udah implementasi membuat video pembelajaran yang berbasis tadi pada peserta didik, berpusat pada peserta didik. Nah, di akhir itu ada refleksi. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini refleksi ini menggunakan 3 tahap. Seperti biasa ada what ya, apa begitu, so what, dan no what. Jadi yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1 ini membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Di tahap pertama, what ini menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, begitu dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Jadi ini mah menggali informasi, misalkannya saya sudah mempelajari A, B, C, D. Kemudian di tahap kedua adalah so what gitu ya, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Dan yang terakhir adalah refleksi no what-nya itu ya, terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan tahapan refleksi ini perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan oleh kakak-kakak dalam proses refleksi. Pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi ketika proses membuat modul, misalkan ketika namanya tuh implementasi di lapangan ya. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Ini. Kemudian bersikap selektif dan lihatlah ke masa depan. Ini rubriknya.
untuk refleksi. Jadi ketika kakak-kakak ingin nilainya sangat baik, maka mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Misalkan kakak-kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, situasi atau keadaan proses mengajar, ya, pembelajaran. Yang ketiga, tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini untuk rubrik penilaiannya. Ya, ini di LMS juga sudah ada ya. Nah, untuk lini masanya ini penyusunan aksi nyata RPP modul ajar setelah sesi penyiapan aksi nyata. Jadi per sekarang. Setelah sekarang kakak-kakak mulai menyusun modul ajar, kemudian masuk kepada sesi kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan PD pembelajaran. Biasanya 16 hari ini teh, biasanya yang sudah tuh ya. Jadi namanya tuh dari mulai perencanaan sampai akhir itu sampai upload video pembelajaran itu waktunya biasanya 16 hari. Upload RPP, modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif tuh ya. Setelah sesi persiapan, betul ya. Jadi biasanya rentangnya 8 hari. Kemudian ada penilaian karya nyata dan refleksi. Ya, setelah upload RPP itu, dan nanti ada refleksi aksi nyata atau tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Diskusi dan tanya jawab, ya boleh kakak-kakak untuk namanya tuh mengajukan pertanyaan terakhir. Ya silakan kalau yang belum jelas. Boleh Kak? Sudah jelas Mau ya? bertanya Kak? Boleh, Boleh Kak? boleh. Boleh, Kak? Mangga. Oleh untuk saya kan terkait materi bola besar poli ya Kak ya. Nah Ya. itu sepertinya nanti kalau jika tidak diadakan permainan bola poli yang sesungguhnya atau main bola poli seperti sepak bola 5 lawan 5 atau poli misalkan 6-6 untuk penilaian otentiknya dilaksanakan pada saat inti dari materi gitu Kak. Gimana? Misalkan ketika passing itu Hanya passing dan misal servis misalkan. Passing bawah, passing atas, tapi saya memberikan pujian gitu nanti. Sambil seperti kayak kakak tadi memegang nilai, daftar nilai. kalau bisa mah dimodifikasi aja, ada net, ada lapang poinnya nggak? Ada Kak, ada. Ya, Ada jadi hanya menggunakan passing bawah Kak gitu. Oh, passing Jadi, bawah. Oh, iya. Nah, jadi hanya menggunakan passing bawah gitu. Yang penting peserta didik ketika sudah mengetahui, sudah namanya tuh menerapkan, nah bisa bermain dengan passing bawah, boleh 3 kali sentuhan misalkan. Ya. Satu di itunya ya, silakan dimodifikasi minimal mendekati ke permainan sesungguhnya. Oh iya. Karena kan misalkan kalau passing atasnya belum dipelajari sama smash-nya misalkan ya, jadi hanya passing bawahnya ya fokus. Jadi anak-anak kayak gitu, kuatkan aja di passing bawah misalkan, tapi melewati net, ada netnya. Oh iya. Ya, ada netnya di situ. Kalau nggak ada net, nganggo rapia atau napi apa gitu ya, boleh disebutkan. Siap. Jadi ada aktivitas itunya saling bermainnya, modifikasi permainan apa yang dimodifikasinya. Untuk di sesi awal Kak itu misal warming up lebih kepada permainan. Boleh ya Kak ya seperti video yang kemarin bisa disajikan? Boleh, asal jangan terlalu lama, dan ketika kalau udah merujuk kepada inti mah itu udah masuk ke inti. Iya. Warming up-nya mau apa rencananya? Bola beracun misalkan, bola beracun. Ya. Bola beracunnya. Dilempar berarti ya itu mah ya? Dilempar pada sasaran. Kalau bisa yang ya boleh lah bola beracun bisa kayaknya. Ya. Bola beracun. Saya Kak. Tapi kalau yang pasma materi smash itu akan smash mengena. Betul Kak. Betul. Jadi peserta didik melakukan smash atau servis Kak ya, servis lurus. Kayak gitu. Siap. Materinya silakan aja disesuaikan. Jadi kalau biasanya kalau yang udah
untuk misalkan dua kelompok saling apa ya namanya tuh, kelompok satu yang melempar, kelompok dua misalkan yang menghindar, membuat lingkaran gitu ya. Ketika udah kena bola dipukul keluar begitu ya. Di waktu misalkan dalam waktu 2 menit silakan 1, 2, go. Misalkan 5 orang mah membuat lingkaran, dia siap memukul gitu ya. Tanpa disadari mereka tuh udah mengarah bagaimana smash dalam bola voli ya. Meskipun belum kita ajarkan. Itu udah mengarah ke inti warming up seperti itu, Kak. Siap Kak, oke Kak, siap. Boleh, Kan Kak, untuk pengelompokan Kak, maaf sedikit lagi. Ya boleh. Pengelompokan itu dilakukan dari awal, apakah pada saat langsung nanti ngegelayar gitu Kak? Bebas itu mah, bebas ya. Siap. Pengelompokan. Oke, misalkan kakak udah namanya tuh ditentukan sebelumnya silakan, atau mau ngaguluyur soal karipik ya silakan itu. Siap. Bebas. Terima kasih Kak. Baik. Ya, Kak Bobo silakan. Oke, terima kasih Kak. Ini mau bertanya tentang ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi ya. Tadi kan ada jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, ini narasinya itu berbentuk video apakah portofolio gitu Kak? Refleksi deskrip ini mah dalam bentuk ini, refleksi mah catatan kakak-kakak. Refleksi ini mah dalam bentuk paragraf Kak. Ya, siap Kak. Ya. Takutnya gini, kan disuruh mendeskripsikan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu, takut dideskripsikan. Gitu. Kalau ini mah setelah pembelajaran, setelah pembuatan video begitu ya. Jadi ada sesi untuk refleksi kan di modul di LMS itu. Nah ini penilaiannya begitu. Refleksi ini setelah kakak-kakak melakukan aktivitas pembelajaran di lapangan begitu. Siap Kak, terima kasih. Oke, sudah cukup sepertinya ya. Kakak hebat. Ini kita masuk kepada bagian akhir. Ada pantun di sini. Boleh dibacakan oleh Kadadang. Kadadang mah konsumsi pas nyampe Kak, dari tadi makan terus konsumsi pembawa terus bantuan. Boleh dibacakan Kadadang. Tadi barang mamai Kak tah Kadadang tah. Lapar. Jika ada jarum yang patah, jika ada Ya, mantap. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Maaf Kak. Boleh silakan di sesi akhir ini. Kak Rizky ada yang mau bertanya? Boleh Kak Rizky? Mau bertanya dulu? Boleh silakan. Enggak Kak, kepijit Kak, maaf. Oh ya, kepijit. Berarti silakan untuk dokumentasi Kak Pupu atau siapa boleh dokumentasi. Bentar. Sedikit. Barusan pantunnya kurang jelas nih kadang nih. Boleh di sama siapa? Wah, dokter nih baru datang nih, boleh lah. Kak sedikit. Ya, boleh silakan. Sedikit. Ini nilai saya ada penurunan downgrade Kak dari 86 jadi 81. Kenapa Kak? Enggak apa-apa Kak itu. Belum beres. Nanti naik lagi. Coba ting amplop. Orse. Ya, boleh Kak Pupu di foto dulu Kak Pupu. Oh, didokumentasikan dulu. Siap Kak. Dibuka kameranya silakan. Yang lain di mana ini ya? Mau open kamera apa gimana yang lain? Mantap. Oke, siap. Oke, siap ya. Siap. 1, 2, 3.
Oke, boleh sekali lagi. Bebas ya, bebas. Ya, bebas, boleh. Karena akan aksi nyata seperti ini ya biasanya ya. Nah, begini kalau ada aksi nyata biasanya. Begini kayak. Ya. Kiri kanan nih. Pencet heula Pak Pupu, pencet heula karak kitu. Tapi teu keluar euy. Siap. Pak Bowo, kamerana Pak Bowo. Atuh, Pak Bowo kamerana. Gas. Siap. Mana kamarna, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke kakak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain baru muncul, mau kata ulang apa gimana nih?